Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak kembang kol. Bahan yang perlu disiapkan. Di sini saya menggunakan sayur kembang kol secukupnya. Kemudian untuk campuran ya teman-teman, untuk campuran di sini saya menggunakan 1 buah tomat. Lalu jamur shimeji, gunakan jamur ini secukupnya saja. Bagi teman-teman yang tidak suka silahkan di skip. Potong kembang kol sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Boleh kecil, boleh besar, atau disesuaikan saja. Nah, di sini saya potongnya seperti ini. Nah, ini teman-teman, jangan lupa ya potong sesuai selera saja. Sayur kembang kol yang sudah dipotong-potong ya teman-teman, kemudian rendam di dalam air. Untuk air boleh asal kelem saja ya, atau lebih itu akan lebih bagus. Kemudian tambahkan sedikit garam atau secukupnya saja. Di sini saya menggunakan kurang lebih 3 sendok teh garam. Nah, kemudian diaduk rata ya teman-teman, biarkan garam larut bersama air dan biarkan sayur terendam dengan air garam ya. Air garam gunanya untuk menghilangkan di sayur itu ada kalanya ada debu, ada pasir, atau ada tanah, dan kemungkinan ada bakteri ya teman-teman, ada juga ulat ya kadangkala. Nah, cara membersihkannya rendam dengan air garam seperti ini. Kalau ada pasir, tanah, debu itu akan turun ke bawah ya teman-teman. Kalaupun ada ulat, ulatnya pasti mati. Kemudian di sini saya menggunakan jamur shimeji secukupnya saja. Nah, di sini saya menggunakan separuh ya teman-teman, potong itu ya bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Ini jamur ini enak banget ya teman-teman, ditumis dengan itu, selain dengan bunga kol bisa juga ditumis dengan daging ayam ataupun daging ikan. Nah, potongnya seperti ini. Nah, ini teman-teman, kemudian taruh masuk di dalam sayur kembang kol, rendam bersama ya, campur saja. Lalu potong tomat sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa untuk tomat dicuci bersih. Nah, ini tengahnya tidak mau. Nah, di sini saya potongnya seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman sesuai selera masing-masing. Kemudian untuk bumbu ya teman-teman, di sini saya menggunakan 1 biji cabai hijau besar. Nah, bagi teman-teman yang suka ya, silahkan menggunakan lebih. Potong sesuai selera masing-masing. Nah, di sini saya potongnya seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka itu bijinya ya, silahkan ditambahkan. Bagi yang tidak suka silahkan dibuangkan untuk bijinya. Nah, ini teman-teman, kemudian gunakan 4 butir bawang merah. Nah, di sini ada 4 butir. Lalu gunakan 3 siung bawang putih. Bagi teman-teman yang suka ya, silahkan menggunakan lebih. Lalu di sini saya menggunakan 2 biji cabai rawit. Bagi teman-teman yang suka pedas, silahkan menggunakan cabai rawit yang lebih. Geprek bawang putih. Kemudian cincang. Untuk teman-teman sesuai selera masing-masing ya, boleh dicincang seperti ini, dipotong tipis-tipis ataupun dihaluskan. Geprek juga bawang merah. Campur saja jadi satu, kemudian dicincang seperti ini. Untuk teman-teman sesuai selera saja ya. Untuk bumbu kalau dihaluskan itu akan lebih enak. Kemudian untuk cabai rawit ini saya gunting saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita siap masak ya teman-teman. Untuk sayur, didihkan air, tambahkan sedikit
garam atau secukupnya. Kemudian tambahkan sedikit minyak atau secukupnya saja. Ini kalau minyaknya agak lebih, sayur akan lebih bagus ya teman-teman, tapi sesuai selera saja. Nah, kemudian diaduk rata, biarkan garam larut bersama air dan biarkan air pelan-pelan mendidih. Nah, setelah air mendidih, kemudian masukkan sayur brokoli, dan ini sekalian saya masukkan jamurnya ya teman-teman. Kemudian diaduk rata ya, biarkan sayur terebus sebentar saja, biarkan air mendidih lagi. Bagi teman-teman yang tidak suka direbus seperti ini ya, bisa saja langsung ditumis, itu juga akan enak ya, sesuai selera masing-masing. Merebus sayur menggunakan minyak dan sedikit garam itu gunanya adalah untuk biar sayur tetap cantik, kelihatan segar, yang pasti juga enak ya teman-teman. Tapi ini sesuai selera masing-masing saja. Nah, ini air sudah mulai mendidih ya teman-teman, jangan direbus terlalu lama. Tapi bagi teman-teman yang suka sayurnya lebih lembek ya, lebih empuk, silahkan direbus agak lebih lama. Nah, ini saya begini saja ya, setengah matang, langsung saja diangkat. Setengah matang atau kurang lebih 2 menit saja ya teman-teman. Kemudian siap masak ya teman-teman, panaskan sedikit minyak atau secukupnya. Nah, setelah minyak panas, tumis bawang putih, bawang merah, diaduk. Bawang putih, bawang merah, tumis layu, masukkan cabai hijau, diaduk lagi. Kemudian masukkan cabai merah, diaduk-aduk, lalu masukkan tomat. Nah, tomat diaduk-aduk ya teman-teman, karena untuk tomat cepat saja. Maaf ya teman-teman kalau kameranya blur, karena ada kalanya tidak ada waktu mengawasi kamera ya. Ini ngawasinya masakan. Untuk tomat ditumis heng-henglek saja ya teman-teman, atau itu ya, tidak terlalu matang saja ya. Kemudian masukkan sayuran, kemudian tambahkan garam secukupnya atau sesuai selera, gula pasir secukupnya, merica bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan saus tiram juga secukupnya ya teman-teman, lalu diaduk rata. Kemudian saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, sedikit saja, jangan lupa gunakan air matang. Nah, kemudian diaduk begini ya teman-teman. Dan maaf ya teman-teman, di sini saya menggunakan bumbu yang ini saja atau yang itu saja. Bagi teman-teman yang suka bumbu lain silahkan ya. Kalau mau dibumbu tongseng, daging sapi, atau rawon, daging kambing ya. Rawon itu daging kambing atau apa ya, itu silahkan saja, terserah ya, sesuai selera masing-masing. Sesuai selera masing-masing dan sesuai kesukaan masing-masing ya teman-teman. Kalau di sini saya selalu menggunakan bumbu yang ya ini saja, itu saja, itu intinya tidak mewah lah. Nah, jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apa yang kurang silahkan ditambahkan. Bagi teman-teman yang suka penyedap rasa ya, silahkan ditambahkan, itu akan lebih enak ya, lebih sedap, lebih yes pastinya. Nah, sekira bumbu sudah pas, rasa sudah oke ya, kemudian siap untuk diangkat, taruh di satu piring.
Nah, ini baunya sudah sedap ya teman-teman kalau menurut saya. Ini boleh ditambahin dengan minyak wijen ya teman-teman, itu akan lebih wangi. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Resep sayur brokoli putih atau kembang kol ditumis dengan tomat dan cabai hijau besar. Resep yang mudah dan nikmat ya teman-teman. Untuk bahan mudah didapat, harga juga murah meriah, terjangkau. Sayur brokoli putih atau kembang kol selain dimasak seperti ini, bisa juga dimasak dengan daging ayam, daging ikan, ataupun dengan daging sapi. Bisa juga dimasak dengan tahu ya teman-teman. Bisa juga dimasak dengan telur, ditumis hanya brokoli putih saja juga bisa, tetap saja enak, nikmat, yang pasti juga bergizi. Resep yang mudah dan murah meriah ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mencoba, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk bumbu disesuaikan saja sesuai selera masing-masing. Selamat mencoba dan selamat makan ya teman-teman. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih.